Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyarul muslimin, pemirsa RDK TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dalam lindungannya. Kembali pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis kita, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita membacakan syarah hadis dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Dan siang hari ini kita akan masuk di hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 pada pembahasan atau kitab At-Taharah, ya, pembahasan terkait dengan bersuci pada bab izalatun najasah wa bayanuha. Izalatin najasah wa bayaniha, yaitu bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Hadis yang ke-27, wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu ath-thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-27, hadis yang diriwayatkan dari sahabiyat yang mulia Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sehubungan dengan darah haid yang mengenai baju. Beliau mengatakan, dia perempuan itu menggosoknya, kemudian menggaruk-garuknya dengan ujung jari dengan air, kemudian memercikkan, kemudian dia dapat sholat dengan baju tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hal-hal penting dalam hadis ini, yang pertama adalah darah haid adalah najis. Kenajisannya tidak dimaafkan meskipun sedikit. Untuk itu ia wajib dibersihkan dari apa saja yang wajib dibersihkan, seperti baju, badan atau lainnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pembersihannya sebagaimana sunnah beliau yang berkaitan dengan membersihkan najis. Kedua, menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat merupakan salah satu syarat sahnya salat. Untuk itu, salat tidak sah tanpa syarat ini. Hal ini berdasarkan pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membersihkan darah haid terlebih dahulu sebelum melakukan salat. Ketiga, proses menggosok-gosok wajib dilakukan agar materi najis yang sudah kering dapat hilang. Dilanjutkan dengan menggosok-gosoknya bersama air. Setelah itu menyiramnya atau memercikkannya agar sisa najis menjadi hilang seutuhnya. Urutan proses pembersihan najis yang ideal ini perlu diperhatikan, karena jika dibalik maka najis akan menyebar dan mengenai bagian yang sebelumnya tidak terkena najis. Keempat, diizinkan salat dengan pakaian yang telah terkena darah haid, karena dengan menggosok-gosok bagian yang terkena najis dan membersihkannya dengan air, maka pakaian itu akan menjadi suci. Adapun badan wanita yang sedang haid, keringatnya dan lainnya yang sejenis tetap suci, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan apa-apa kecuali mencuci bagian pakaian yang terkena najis darah haid. Dengan demikian, apa saja selain bagian tersebut adalah tetap pada asal kesuciannya. Kelima, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia salat dengan pakaian tersebut, adalah dalil bahwa najis kering tidak dapat disucikan kecuali melalui 3 proses tadi. Jika ia tidak melakukannya, maka pakaiannya tetap najis, dan jika kemudian salat dengan pakaian tersebut, maka salatnya tidaklah sah. Mengenai darah dan apa saja yang bersumber darinya seperti nanah yang keluar dari tubuh, mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan ijma' bahwa materi-materi tersebut adalah najis. Hanya saja apakah sedikit dapat dimaafkan, berbeda dengan darah haid dan istihadah yang tidak dimaafkan meskipun sedikit. Keenam,
Hadis ini menunjukkan bahwa kesucian pakaian, badan dan tempat salat merupakan sebagian syarat sahnya salat. Dengan begitu salat dinilai tidak sah jika terdapat najis yang bisa dibersihkan. Ketujuh, hadis di atas juga merupakan dalil bahwa yang wajib ialah menghilangkan najis. Adapun berapa kali pembersihan tersebut dilakukan tidak menjadi syarat. Jika najis tersebut sudah dapat hilang dengan sekali siraman air, maka bagian yang terkena najis tersebut adalah suci. Ini adalah pendapat yang kuat, dan pendapat mengenai hal ini akan dijelaskan. 8. Berdasarkan hadis di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa proses pembersihan najis harus menggunakan air. Proses pembersihan najis tanpa air seperti menggosok-gosoknya hingga rontok, dipanaskan dengan matahari, atau diangin-anginkan dianggap tidak cukup. Mereka mengatakan bahwa air merupakan satu-satunya alat pembersih najis. Tidak ada lainnya meskipun yang lainnya mempunyai kekuatan membersihkan najis. Hal ini berdasarkan pada nas hadis yang menyatakan secara jelas bahwa air merupakan pembersih utama sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa penyucian dapat dilakukan dengan selain air. Beliau mengatakan bahwa air memang merupakan alat pembersih utama, namun menilainya sebagai satu-satunya alat penyucian di mana selainnya tidak bisa dipakai untuk menyucikan merupakan pendapat yang memerlukan dukungan dalil. Padahal tidak ada satupun dalil yang mendukungnya. Sekedar perintah Rasulullah SAW agar membersihkan pakaian yang terkena najis darah haid dengan air tidak berarti bahwa harus air yang digunakan dalam proses menghilangkan najis. Dalam beberapa kasus, Rasulullah SAW pernah mengizinkan untuk menghilangkan najis dengan selain air, seperti istinja dengan batu atau seperti sabdanya sehubungan dengan ekor bagian bawah pakaian wanita yang menyentuh tanah. Beliau bersabda, yuthiruhu ma ba'duh, tanah selanjutnya akan menyucikannya. Begitu juga seperti yang dapat dipahami dari sabda beliau SAW, summa liyudallakuma bit-turab, fa'inna turab lahuma tahur. Kemudian kamu menggosok-gosoknya dengan debu, karena debu dapat menjadi alat yang dapat menyucikan keduanya. Ini yang bisa kami bacakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.